Hai semuanya, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul Maxine. Ini merupakan film ketiga dari seri film horor X, dan juga Pearl, yang mana dua film ini alur ceritanya udah pernah gue buat, dan kalian bisa tonton dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Film ini sendiri masih digarap sutradara Ti West, dan menceritakan tentang kelanjutan kisah Maxine, setelah ia selamat dari teror nenek Pearl, psikopat di film X. Maxine di sini diceritakan sedang mengejar mimpinya menjadi bintang Hollywood, apapun caranya meski kotor sekalipun. Gimana keseruannya? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah rekaman pada tahun 1959, yang memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Maxine Miller, yang sedang berlatih balet. Di balik kamera, terdengar suara seorang lelaki yang nampaknya adalah sosok ayah dari Maxine. Sang ayah memberi Maxine pujian, dan ia sangat yakin, di masa depan nanti Maxine bisa menjadi seorang bintang besar. Kemudian film maju ke tahun 1985, nampak Maxine yang sudah mengganti nama dari Maxine Miller menjadi Maxine Minx, dan kini merupakan seorang aktris film dewasa, sedang mengikuti sebuah sesi casting untuk film horor berjudul The High Puritan 2. Meski dihadapkan dengan sutradara dan dua orang produser kenamaan, Maxine yang sangat percaya diri, sama sekali tak merasakan grogi di sini, sehingga ia bisa menampilkan performa akting yang memukau, bahkan meski ia juga diminta memperlihatkan dua payudaranya. Power inside of me. Sound hard to believe, but it's true. Selesai sesi casting, Maxine keluar dengan sangat percaya diri, dan ia mengejek para perempuan lain yang juga sedang mengantri sesi casting itu, karena Maxine yakin kalau ialah yang akan dapat peran tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan rangkaian berita di televisi, yang menyebut daerah Amerika khususnya Los Angeles sedang diteror oleh sesosok pembunuh berantai, yang oleh publik dinamakan Night Stalker. Dikatakan kalau Night Stalker adalah psikopat sadis, yang kerap memburu para gadis-gadis muda. Lalu kembali ke Maxine, setelah ikuti sesi casting tadi, Maxine pergi ke sebuah studio film dewasa, tempat ia bekerja sebagai aktris. Saat itu, nampak masih berlangsung satu adegan dewasa yang dilakukan oleh rekan kerja Maxine, bernama Amber. Beberapa menit berselang, Maxine sudah sedang bersiap untuk gantian tampil, tapi kemudian ia didatangi Amber. Di sini, Amber mengajak Maxine untuk pergi ke sebuah pesta di dekat Bukit Hollywood setelah Maxine selesai bekerja, tapi karena Maxine sedang fokus mengembangkan karirnya di luar industri film dewasa, ia pun menolak ajakan tersebut. Singkat cerita, setelah selesai dengan pekerjaannya, Maxine yang kembali ke rumah mendapat telepon dari agennya, yang bernama Teddy. Di sini, Teddy memberitahu kalau Maxine ditolak di beberapa proyek musik video, tapi kabar baiknya, Maxine berhasil mendapatkan peran di film The Puritan 2, yang tadi siang ia ikuti sesi castingnya. Kabar baik ini pun Maxine beritahu kepada teman dekatnya, yang bernama Leon, yang merupakan pemilik toko DVD film. Leon pun memberi selamat pada Maxine, dan memberitahu kalau Maxine harus total dalam hal ini jika ingin sukses di Hollywood. Sesudah itu, di malam harinya Maxine pergi ke sebuah strip club, di sana ternyata Maxine bekerja sebagai penari striptease, untuk sekedar memiliki pendapatan tambahan. Pada satu momen, nampak ada satu orang pria misterius yang sedang menyewa Maxine, dan saat melihat Maxine menari erotis, si pria ini terlihat begitu tertarik pada Maxine. Selesai bekerja di strip club, Maxine bertemu rekan kerjanya di sana, yang bernama Tabby. Di sini Tabby sangat senang saat mendengar Maxine akan bermain film lain, selain film dewasa. Lalu sebelum berpisah, Tabby pun mengajak Maxine untuk pergi ke sebuah pesta di Bukit Hollywood, seperti Amber tadi, tapi lagi-lagi Maxine menolak karena esok pagi ia harus bertemu sutradara film. Ketika Maxine dalam perjalanan pulang, ia nampak tengah diintai oleh seorang pria misterius. Awalnya Maxine tak sadar, sampai akhirnya ia terjebak di sebuah gang buntu, dan dicegat sang pria misterius.
Maxine yang ingat kabar soal psikopat Night Stalker langsung berusaha kabur, namun tak ada jalan di sana. Kemudian saat terjepit, Maxine lantas menodongkan sebuah handgun kepada si pria misterius ini, yang seketika membuat si pria berbalik ketakutan. Melihat si pria ternyata hanya seorang penguntit mesum, Maxine pun balik mengerjainya, dengan meminta si pria membuka semua pakaiannya, menyuruhnya berlutut, menghisap handgun, dan pada akhirnya Maxine membuat si pria tak bisa bernafsu lagi, dengan menginjak biji si pria sampai pecah. Sesudah kejadian tadi, tengah malamnya Maxine yang sedang menonton film di rumahnya bersama Leon, tiba-tiba saja mendapat paket misterius berisi sebuah videotape, yang memperlihatkan video ketika Maxine masih menjadi aktris film dewasa amatir, bersama rekan-rekan lamanya yang tewas dalam tragedi rumah nenek Pearl psikopat di film X. Melihat itu, Maxine yang tak senang masa lalunya diulik kembali, memutuskan untuk menyembunyikan kaset rekaman itu. Sedangkan di luar, terlihat ada dua sosok pria yang kemungkinan besar adalah pengirim kaset rekaman tadi kepada Maxine. Kemudian kita berpindah ke scene lain, yang memperlihatkan dua orang perempuan, yaitu Amber dan Tabby, yang merupakan rekan kerja Maxine. Mereka berdua terlihat sedang disekap dan juga disiksa oleh sosok Night Stalker, psikopat yang sedang diburu polisi. Amber dan Tabby yang malam sebelumnya sama-sama mengajak Maxine pergi ke tempat pesta di Bukit Hollywood, ternyata dijebak dan kini mereka jadi korban Night Stalker. Keesokannya, Maxine sedang menjalani sesi pembuatan topeng wajahnya untuk keperluan film The Puritan 2 yang akan ia bintangi. Wajah Maxine dilumuri cairan khusus untuk cetakan, dan ia diminta menunggu 10 menit. Namun selama menunggu, Maxine yang malam sebelumnya mendapat kiriman video rekaman masa lalunya, terus memikirkan tragedi mengerikan yang pernah ia alami bersama rekan-rekannya di kediaman Nenek Pearl. Hal ini membuat Maxine berhalusinasi sampai terjatuh, untungnya salah satu kru film cepat datang dan membantunya. Calm down. Di tempat lain, dua orang detektif bernama Torres dan William, sedang mendatangi sebuah lokasi tempat penemuan dua orang mayat perempuan muda. Saat dilihat, ternyata itu adalah mayat Amber dan Tabby. Detektif dan para petugas di sana melihat ada tanda bintang di kedua mayat itu, dan mereka pun menyimpulkan ini adalah ulah dari Night Stalker, karena korban Night Stalker sebelumnya juga selalu memiliki tanda bintang seperti itu. Kembali ke Maxine, setelah menyelesaikan pekerjaannya di studio film The Puritan 2, Maxine menemukan secarik kertas bertuliskan nomor telepon di kaca mobilnya. Karena kesal sekaligus penasaran, Maxine pun coba menghubungi nomor misterius tersebut. Saat dihubungi, si penelepon tidak menyebutkan namanya, dan ia hanya meminta Maxine menemuinya di sebuah hotel. Maxine awalnya enggan menemui si penelepon, tapi karena si penelepon misterius ini tahu kasus masa lalunya, bahkan ia juga tahu nama kecil Maxine, mau tak mau Maxine pun harus menemuinya. Singkat cerita, Maxine pun menemui si penelepon misterius itu, yang ternyata bernama John Labatt. John mengaku kalau ia hanyalah detektif swasta yang disewa untuk mencari tahu semua tentang Maxine. John memberitahu Maxine, kalau ia sudah tahu semua tentang masa lalu Maxine termasuk soal tragedi di rumah Nenek Pearl. John pun meminta Maxine untuk pergi ke sebuah tempat di Bukit Hollywood, dan jika permintaan itu tak dipenuhi, John mengatakan kalau bosnya akan membuat Maxine tewas, atau masuk penjara, sehingga mimpinya menjadi bintang Hollywood tak akan bisa tercapai. I'm not saying I had anything to do with what... There. See? The past address. It has been requested that... How much you want? Does it weigh on you? Lalu saat kembali ke rumahnya, Maxine didatangi detektif Torres dan Williams, yang sedang menangani kasus Night Stalker. Mereka berdua hanya ingin meminta keterangan Maxine, usai dua rekan kerja Maxine, yakni Amber dan Tabby tewas oleh Night Stalker. Namun Maxine enggan memberikan keterangan apapun pada para detektif itu. Usai itu semua, Maxine meminta bantuan Leon untuk coba mencari tahu asal dari rekaman video yang ia dapat dari pria misterius, dan tanpa basa-basi Leon pun langsung coba untuk menemukannya.
Sambil menunggu hasil penelusuran Leon, Maxine pergi ke studio film DE Puritan 2 untuk bertemu dengan sang sutradara, yang bernama Elizabeth Bender. Sambil mengajak Maxine berkeliling melihat area studio film, Elizabeth pun sambil bercerita tentang film yang akan ia dan Maxine buat. Elizabeth memberitahu, kalau sebenarnya para produser enggan memakai jasa Maxine, karena track record Maxine yang seorang aktris film dewasa akan terlalu kontroveri untuk sebuah film horor. Tapi Elizabeth mengatakan, kalau ia sendirilah yang akhirnya tetap bersikeras mempertahankan Maxine, karena Elizabeth melihat Maxine memiliki talenta dan etika yang luar biasa potensial. Oleh sebab itulah Elizabeth meminta Maxine untuk mengerahkan semua kemampuannya, karena Elizabeth sudah mempertaruhkan reputasinya untuk film ini. Terlebih, film DE Puritan 2 ini sendiri, adalah sequel dari sebuah film horor legendaris di masanya. Di satu momen, Maxine sempat terdistraksi fokusnya saat ia melihat bayangan nenek Pearl di sebuah set rumah tua. Tapi Elizabeth menegurnya, lalu ia memberi saran pada Maxine, bahwa Maxine harus bisa singkirkan semua penghalang apapun caranya, jika ia memang ingin sukses di bidang ini. Dalam perjalanan pulang, Maxine melihat dirinya sedang diikuti oleh John Labatt, yang masih berusaha membawa Maxine ke Bukit Hollywood. Karena kesal, Maxine pun lantas memberi salam olahraga sampai hidung John patah. Merasa Maxine sudah keterlaluan, John pun memperingatkan Maxine, kalau tindakannya itu akan mencelakai dirinya sendiri. Sementara sesudah hal tersebut, Maxine yang muak akhirnya melaporkan tindakan John Labatt pada sang agen, yaitu Teddy. Di sini, Maxine mengatakan kalau ia jadi tak bisa fokus pada pekerjaannya karena ulah pengganggu seperti John. Teddy yang melihat Maxine adalah calon bintang besar, lantas mengatakan jika ia akan mengurus si pengganggu, jadi Maxine bisa fokus saja pada proyek film yang sedang ia kerjakan. Lalu malam harinya, Maxine pun mulai menghafal dialog-dialog film DE Puritan 2 yang akan ia perankan. Di waktu bersamaan, Leon yang sedang berjaga di toko DVD-nya, didatangi oleh lelaki misterius, yang ternyata adalah Night Stalker. Leon pun pada akhirnya harus meninggoy, usai diakupuntur oleh belati beberapa kali di bagian perutnya. Sesudah menghabisi Leon, Night Stalker pergi ke mobil, dan di sini kita bisa tahu kalau ternyata Night Stalker adalah bos dari John Labatt. Pagi harinya, Teddy menghubungi Maxine dan ia memberitahu Maxine soal John Labatt, yang ternyata adalah nama samaran. Teddy pun meminta Maxine untuk berhati-hati tapi juga tetap fokus selama permasalahan John Labatt ini coba Teddy selesaikan. Di waktu bersamaan, Maxine melihat di depan toko DVD milik Leon, ramai orang sedang berkerumun. Saat Maxine mendatanginya, ternyata di sana jasad Leon sudah terbujur kaku dengan tanda bintang khas korban Night Stalker. Meninggonya Leon membuat Maxine akhirnya dibawa para detektif ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Pasalnya, kini total sudah ada 3 orang terdekat Maxine yang meninggoy karena ulah Night Stalker. Detektif Torres di sini mulai habis kesabaran karena Maxine tak kunjung mau memberi keterangan. Sementara Detektif Williams coba dengan cara lembut, tapi tetap saja Maxine enggan memberi keterangan apapun, karena ia merasa tak tahu apa-apa soal kasus ini. Singkat cerita, Maxine hari ini datang ke studio film untuk bertemu dengan Elizabeth. Di momen ini, Elizabeth agak kesal pada Maxine karena Maxine terlambat beberapa menit dari jadwal, sehingga Elizabeth memperingatkan jika Maxine kembali terlambat, ia akan dikeluarkan dari proyek ini. Pada momen ini, Maxine juga lalu diperkenalkan pada sosok bernama Molly Bennett, pemeran utama di film DE Puritan pertama. Sebagai senior, Molly pun memberi saran pada Maxine, kalau Maxine saat ini sudah dekat dengan tujuannya, jadi menurut Molly, Maxine hanya perlu terus konsisten dan menuruti apa saja yang dikatakan oleh sutradara. Usai bicara dengan Molly, Maxine yang masih di area studio film kembali bertemu dengan sosok John Labatt. Maxine yang ketakutan saat melihat John membawa handgun, langsung kabur dari hadapan John. Maxine berusaha kabur dengan sembunyi di beberapa bangunan set film. Sempat hampir tertangkap, Maxine kabur ke sebuah set gedung tua, tempat ia melihat bayangan nenek Pearl tadi.
Di sini, Maxine sebenarnya terjebak, tapi untungnya saat John akan masuk ke set itu, John ditahan oleh security studio film. Karena John tak bisa menunjukkan kartu akses masuk, John pun dibawa keluar dari sana, dan Maxine bisa selamat di sini. Selamat dari kejaran John, Maxine bertemu dengan sang sutradara, yaitu Elizabeth. Sekali lagi, Elizabeth pun memberitahu Maxine untuk fokus pada proyek ini, dan hancurkan semua yang berusaha menghalangi. Karena ucapan Elizabeth ini, Maxine jadi punya ide cara untuk menyingkirkan John yang selalu mengganggunya. Malam itu, Maxine pergi ke sebuah klub malam, dan di sana John kembali berusaha mengejar Maxine. Tahu dirinya sedang dikejar kembali oleh John, Maxine pun pergi ke tempat yang sudah ia siapkan. Gagal menangkap Maxine, John lalu malah dikepung oleh Teddy, dan satu algojo berbadan besar anak buah Teddy. Ternyata sejak awal, Maxine memang sudah berusaha menjebak John di sini, dengan bantuan Teddy. John pun kemudian dibuat tak sadarkan diri, dan saat John tersadar, ia sudah diborgol di dalam mobilnya. Pada akhirnya, John pun berakhir di sini, menjadi detektif geprek saus oli. Wait. Malamnya, usai menyingkirkan John Labatt, Maxine mendengar berita bahwa Molly Bennett, seniornya di film The Puritan, menjadi korban dari Night Stalker. Karena sudah muak dan merasa akan jadi korban selanjutnya, Maxine pun akhirnya bertekad menemui sosok Night Stalker malam itu juga. Sedangkan di belakang, diam-diam detektif Torres dan Williams mengikuti kemana Maxine pergi. Singkat cerita, Maxine sampai di Bukit Hollywood, sesuai alamat yang diberikan John Labatt sebelumnya. Di sana kondisi sangat sepi, dan hanya ada sebuah rumah mansion mewah. Maxine pun masuk ke dalamnya, sampai pada akhirnya ia pun bertemu dengan sosok Night Stalker. Maxine di sini sangat terkejut, karena ternyata sosok Night Stalker adalah ayahnya sendiri, yang bernama Ernest Miller. Di momen ini, Ernest pun mengatakan kalau ia sudah lama mencari keberadaan sosok Maxine, yang ia percaya diculik oleh orang-orang di Hollywood. Ernest yang merupakan seorang kepala dari sebuah aliran kepercayaan, meyakini kalau Hollywood berisi orang-orang yang menyembah setan. Karena hal inilah, Ernest menjelma menjadi seorang Night Stalker, dan meneror Los Angeles, serta menewaskan banyak gadis muda yang terobsesi pada Hollywood, sambil mencari sosok Maxine. Setelah mengatakan itu semua, Ernest pun langsung membekap Maxine sampai Maxine tak sadarkan diri. Saat tersadar, Maxine sedang diikat di sebuah pohon, Ernest lalu menjelaskan kalau ia akan melakukan praktek eksorsis pada Maxine yang ia percaya sedang dirasuki setan penyembah Hollywood. Ernest juga merekam ini untuk nanti videonya bisa ia sebarkan ke penjuru Hollywood sebagai bukti. Ernest memperingatkan Maxine untuk menurut, karena kalau tidak, Ernest tak akan ragu untuk menewaskan Maxine meski ia adalah anaknya sendiri. Tapi sebelum eksorsis dilakukan, detektif Torres dan Williams muncul untuk menolong Maxine. Tapi di sini, mereka berdua mendapat perlawanan dari para pengikut Ernest. Baku tembak pun terjadi, sementara Ernest diam-diam kabur dari sana. Tonight, I document. Setelah selesai menghabisi anak buah Ernest, Torres dan Williams pun bergegas mengejar Ernest. Sementara Maxine yang sudah bebas juga langsung ikut mengejar Ernest, sambil membawa sebuah shotgun. Aksi pengejaran di Bukit Hollywood pun terjadi, di sini Torres sayangnya meninggoy usai dadanya tertembak, tak lama Williams juga ikut meninggoy ditembak oleh Ernest. Tapi berkat usaha Torres dan Williams tadi, Ernest pun kini terluka parah. Tak lama, awak kepolisian pun datang untuk membawa sosok Ernest alias Night Stalker. Meski merasa kasihan pada ayahnya, tapi Maxine yang menilai sang ayah akan jadi beban bagi karirnya di Hollywood, akhirnya memutuskan untuk menyudahi umur sang ayah saat itu juga. Divine in there, say it with me now. Usai semua kejadian tersebut, Maxine pun mendapat banyak sorotan media, karena ia berhasil mengatasi teror Night Stalker yang meresahkan. Hal ini pun berimbas pada film The Puritan 2 yang ia bintangi, di mana meski belum tayang, tapi film itu sudah mendapat banyak sekali perhatian publik.
Sementara sosok Maxine sendiri, kini juga semakin terkenal namanya. Sebulan setelahnya, Maxine pun bersama Elizabeth sang sutradara, serta para kru film, akhirnya menyelesaikan proses film The Puritan 2. Elizabeth di sini lalu memuji kerja keras serta semua pengorbanan yang sudah dilakukan Maxine, dan disinilah film pun selesai. What's your name? Any idea what you heard? Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film Maxine. Sebuah thriller misteri yang menarik, karena kita diperlihatkan sosok Maxine yang begitu terobsesi pada mimpinya menjadi bintang Hollywood, sampai ia tak gentar meski dihadapkan oleh sosok Night Stalker sadis, yang merupakan ayahnya sendiri. Untuk film Maxine ini sendiri, gue bisa kasih nilai 7/10. Sekian untuk video ini, makasih buat yang udah nonton dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.